Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, Catatan Kehidupan. Di hari yang luar biasa ini, saya akan melanjutkan satu materi yang cukup fundamental, dan ini semua adalah basic tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menghadapi sebuah situasional yang tidak mengenakan, akan tetapi kita tidak boleh hanyut dalam suasana yang tidak enak tersebut. Kita tetap harus menjaga kewarasan dalam melakukan segala hal yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, basicnya tidak lain tidak bukan adalah tetap bagaimana cara memaintain tentang kesehatan mental yang kita miliki. Video yang saat ini sedang Anda tonton, saya melanjutkan materi yang setelah saya bercerai. Jadi 2013 itu di 14 tahun pernikahanku sudah saya ceritakan bahwa 2013 itu adalah keputusan untuk kita mulai mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Dan itu artinya di video yang Anda tonton saat ini adalah episode yang pertama di series 9 tahun menjadi orang tua tunggal. Saya mulai 2013 setelah sudah kita susun planning siapa yang menggugat, siapa yang digugat, diputuskan mantan istri saya menggugat. Itu disaksikan oleh satu orang notaris yang membuat akta kesepakatan. Efek-efek dari perceraiannya akan kita lakukan, dan di sini saya membicarakan tentang hak asuh anak. Jadi pada saat 2013 tersebut, saya akan memiliki 3 orang anak, dan semuanya yang pertama memang memilih dengan saya, tinggal bersama saya. Dan yang kedua adalah adanya putusan pengadilan hasil perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hakim memutuskan untuk hak asuh anak jatuh ketiga-tiganya di tangan saya. Di 2013 itu artinya, seingat saya itu, jadi awal mulanya adalah ada Imlek. Setelah ada Imlek, tradisi kami dari negara tirai bambu itu tidak beda dengan tradisi Idul Fitri. Setelah ada Imlek itu ada tradisi bakdo kupat kalau Idul Fitri. Kalau kami itu ada tradisi cap gomek, makan lontong. Intinya sama, yang satu kupat, yang satu lontong, sedangkan lauknya sama, hampir sama, opor. Jadi setelah 2013 cap gomek, kemudian suasana atau prosesi dimulainya keputusan gugatan perceraian itu sendiri juga diberikan sebuah fenomena alam. Ketika itu
kali pertama di umur saat saya di 2013 menyaksikan adanya hujan abu yang sangat lebat. Itu baru kali pertama saya menyaksikan. 2013 saya 73, berarti umur saya 40. Ya, 40 tahun. Satu buah gunung aktif sebenarnya di Jawa Timur atau di Jawa Tengah saya lupa, itu meletus dan abunya dahsyat sampai ke kota Solo dan benar-benar sangat fenomena alam yang baru saya alami ketika itu 40 tahun. Di sini saya hanya sebatas tadi intermezzo saja bahwa walaupun keputusan atau hasil pengadilan itu adalah di akhir 2013 baru selesai, akan tetapi di 2013 yang saya katakan tadi, dari mulai adanya tradisi Imlek, kemudian adanya tradisi Cap Gome, itu saya sudah hanya bersama 3 orang anak, di mana saya kemarin mengucapkan salah di 14 tahun pernikahanku episode yang ke-5 saya mengatakan 2 anak, padahal saya itu seharusnya mengatakan 3 anak. Dan ada 2 baby sister, ini pun juga kakak beradik, karena yang satu mengasuh anak saya yang kecil, yang satu mendampingi 2 anak saya yang pertama dan kedua untuk menata perlengkapan sekolah, menata bekal, mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan. Dan sebenarnya ada 2 ART, tapi yang satu ART-nya ini akhirnya keluar akibat ketakutan dipanggil kepolisian. Jadi kan sudah saya ceritakan bahwa kasus itu bergulir cukup lama, kepolisian tersebut, antara saya versus mama saya. Jadi karena ketakutan dipanggil kepolisian, mohon maaf karena ya ART itu adalah orang desa, sehingga hal-hal yang demikian ini dianggap menakutkan bagi dia, ART yang saya satunya. Jadi tinggal saya 3 anak, 4, 2 baby sister, 6, 1 ART, itu 7. Dan di sini di tahun awal saya menjadi orang tua tunggal dan dalam kondisi situasi yang masih pilu, dalam arti pilu itu melihat dari kondisi anak-anak. 2013 itu anak saya yang pertama umur 13 tahun, anak saya yang kedua umur 12 tahun, dan anak saya yang ketiga umur 8 tahun. Yang sangat memilukan dan yang sangat, maksud saya menyaksikan anak ini sempat protes, bukan dengan saya tentunya, dengan mantan istri saya atau mamahnya. Itu adalah anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama ini vokal dalam arti saya sangat bersyukur, karena kalau anak mau mengungkapkan isi hatinya itu berarti saya anggap baik dan itu akan menjadikan lega. Waktu itu saya mendengarkan sebelum mantan istri saya meninggalkan rumah, dan yang memilukan adalah saat itu adalah kondisi sedang mau ujian nasional. Dia jadi masih kelas 3 SMP.
Inti dasarnya bahwa bagaimana caranya saya tidak tahu, intinya diberitahukan oleh mantan istri saya bahwa hubungan kami, maksudnya papa mama, akan berakhir. Dan intinya mungkin mantan istri saya pamit dengan anak saya yang pertama. Dan saya mendengarkan bahwa kenapa kok harus begitu? Kenapa kamu tidak memikirkan saya? Kenapa kamu tidak memikirkan masa depan saya? Ngapain saya dilahirkan? Itu terucap oleh anak saya yang pertama. Dan saya mendengarkan dari luar. Ketika mantan istri saya itu di dalam kamar dan sedang berkemas-kemas. Saya tidak mengcounter apapun, tidak mencampuri apapun dalam pembicaraan tersebut. Sedangkan anak yang saya yang kedua itu adalah posisinya di SMP kelas 2. Tadi SMP kelas 3, ini SMP kelas 2. Itu yang anak saya kedua ini tidak mengekspresikan apapun. Dan sampai hari ini saya harus mengatakan apa adanya bahwa khusus anak saya yang kedua ini mengekspresikan sebuah kekecewaan itu jauh saya anggap adalah dengan cara dipendam dalam arti ya sudahlah, menerima realita tapi tidak berkata-kata apapun. Dan yang anak saya ketiga, ketika itu 8 tahun. 8 tahun itu TK. Masih TK kelas 1 atau kelas 2. Itu pun juga sama. Tidak sedahsyat anak saya yang pertama. Tidak berkata-kata apapun, dia hanya menerima nasib atau meratapi tragedi yang terjadi di keluarganya dan lebih mengekspresikan rasa pilunya ini, lebih mengekspresikan dengan cara semakin dekat dengan baby sister saya. Dan ini adalah PR terberat bagi saya, di mana setelah hal itu terjadi, setelah istri saya selesai berkemas dan keluar dari rumah, yang saya lakukan pertama kali adalah membiarkan ketiga anak tersebut mengalami atau merasakan, tepatnya merasakan kepiluan hatinya. Karena dari ilmu kejiwaan, psikologi, itu pernah saya baca, pernah saya dengar bahwa ketika adanya hal yang memukul, hal yang mengecewakan, memukul kejiwaan, hal yang mengecewakan di kejiwaan seseorang yang sedang terjadi, itu tidak selayaknya kita ini, jika mungkin Anda belum tahu atau belum pernah baca atau belum pernah mendengar, bahwa tidak selayaknya malah caranya adalah melakukan penyangkalan. Sudah, tidak apa-apa, kayak gitu aja kok, lebay, tidak apa-apa, biar misalkan malah pergi ya biarin, kan masih ada papa. Itu kata-kata itu tidak dibenarkan. Atau sudah, jangan cengeng.
kayak gitu aja kok harus ditangisi. Kata-kata itu di ilmu kejiwaan tidak diperbolehkan dilakukan, dikatakan pada orang yang saat itu sedang mengalami depresi. Dalam arti depresi itu adalah adanya sebuah kejadian yang bagi mereka cukup mengecewakan. Jadi setengah tahun pertama saya hanya mengawasi, membiarkan mereka bertiga menikmati kepedihan hati. Tidak pernah saya counter, tidak pernah saya memberi advice. Saat itu saya hanya sebatas mengikuti apa yang mereka mau. Jadi di setengah tahun pertama atau 1 tahun pertama menjadi orang tua tunggal, itu basicnya adalah bagaimana saya harus men-take over, mengecas baterai kasih ketiga anak ini totalitas ke saya. Walaupun kalau kita bicara dari para mentor yang membicarakan tentang concern tentang parenting, bahwa anak ini sangat ideal untuk bisa bertumbuh kembang dengan baik itu mendapatkan cas di charger kasihnya itu dari 2 orang, yaitu papa mamanya sendiri sampai dengan full casnya, kasih sayang itu full casnya, sehingga anak tersebut chance untuk menjadikan berproblem di kemudian hari itu zero. Dan puji Tuhan bahwa saya memang sejak kelahiran anak pertama tahun 2000, kelahiran anak kedua tahun 2001, dan kelahiran anak ketiga tahun 2005 ini bukan pencitraan tapi ini realita, dan ini bisa saya pertanggungjawabkan di kehidupan ke depan, bahwa saya memang men-charge kasih sayang pada 3 anak saya ini dengan sepenuh hati. Setiap sebelum saya berangkat kerja, atau setiap saya pulang kerja, selain saya mengantar dan menjemput mereka, kalau pagi di tahun 2020, 2021, 2025 itu kan mereka ini masih selain minum susu kaleng juga dikasih makan bubur bayi, di mana itu selalu diajak untuk mudah menyuapi, diajak untuk jalan-jalan oleh baby sisternya. Dan di situ saya tuh memang sejak dulu dengan anak sangat care, sangat mencintai anak-anak tersebut, sehingga setelah prosesi makan selesai biasanya saya menyempatkan diri untuk mengajak anak saya, maksudnya waktu itu kan masih bayi ya, menimang, menggendong, entah itu 15 menit atau 20 menit, dan baru saya ke kantor. Apalagi setelah anak ini beranjak balita. Beranjak balita untuk anak saya yang pertama, kedua maupun ketiga, ketika mereka ini beranjak balita, itu tradisi yang mereka sukai itu adalah jalan-jalan dengan
mengendarai becak. Jadi kami waktu itu di Kebalen atau Alor 10 ataupun di Urip Sumarjo ataupun di Baturan Indah Raya, itu ada tradisi setiap pagi bergantian. Mereka tidak mau bersamaan tapi bergantian. Anak pertama saya minta diajak keliling naik becak, saya temani naik becak entah itu 1-2 putaran. Kemudian setelah selesai anak saya turun, sudah merasakan happy, sudah merasakan diperhatikan, enjoy, gantian anak saya yang kedua naik becak. Dan naik becak ini tujuannya macam-macam. Kalau anak saya yang pertama ini suka permainannya adalah Barbie, boneka Barbie. Sedangkan kalau anak saya yang kedua ini, yang laki ini, suka permainannya adalah ikan-ikanan. Dulu ada permainan, satu set itu isinya pancing, dimana pancingnya itu ada tali, di ujungnya ada magnet. Kemudian ada bentuk ikan-ikanan di mana ujung mulutnya ikan-ikanan ini dipasangi besi sehingga seolah-olah mancing. Dan anak saya yang ke-1 tidak terlalu suka binatang. Anak saya yang kedua ini suka binatang. Seringkali ngajak ke Pasar Gede. Pasar Gede itu adalah di mana sebuah pasar di kota Solo. Di ujungnya sebelum itu digusur itu adalah pasar ikan hias. Dia suka ke situ beli ikan hidup ataupun mungkin beli kura-kura ataupun beli tadi yang saya katakan mainan tadi. Terus pulang. Kemudian yang anak saya yang terakhir yang lahir di 2005 ini kecenderungannya permainannya boneka juga, tapi yang ketiga ini variatifnya lebih banyak. Entah itu karena kan anak pertama tidak bisa di-compare dengan anak kedua juga tidak bisa di-compare dengan anak ketiga. Jadi kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Sehingga saya harus tahu persis, oh kalau yang si A ini atau yang pertama ini membutuhkan bahasa kasihnya model ini. Oh kalau yang anak kedua ini bahasa kasihnya yang dibutuhkan atau yang menonjol adalah model ini. Dan yang ketiga ini bahasa kasihnya adalah model ini. Dan setelah itu rutinitas saya lakukan dari mulai kelahiran anak pertama maupun sampai anak ketiga 1, 2, 3 2001, 2005 itu berjalan. Itu memang sudah ada kedekatan dengan saya dan saya mengatakan dari lubuk hati saya yang terdalam, saya memang tipikalnya adalah monoton. Sebelum kerja saya harus melihat ketiga anak saya baik semuanya. Kemudian pada saat sudah mulai sekolah, itu pun saya juga yang mengantar. Walaupun mungkin Pak Supir, saya tetap ingin untuk ngantar dulu baru ngantor. Dan kalau pulang ini beda. Pada zaman dulu kalau saya memang tidak bisa meninggalkan kantor, ya berarti yang jemput adalah istri saya, supir, dan baby sister. Tapi inti dasarnya
ketika mereka ini bersekolah itu ditunggu oleh baby sister. Nah, di sini setelah jalan setengah tahun itu saya tetap masih membiarkan mereka menikmati rasa pedih itu sendiri. Dan sebelum mereka mengungkapkan atau mengajak saya untuk mencurhatkan isi hatinya, saya tidak mengintervensi kata apapun. Yang pasti saya hanya menunjukkan bahwa saya mencintai mereka. Jadi ini perlu sekali saya beritahukan pada orang tua. Kita jangan menganggap kita sudah mencintai anak. Kalau kita hanya beranggapan kita sudah mencintai anak, ini belum tentu klaim yang Anda lakukan. Saya kan sudah perhatikan anak, saya sudah melakukan mencintai anak. Itu belum tentu selaras dengan kata-kata yang baru saja saya ucapkan tadi. Bagaimana lakukan sebuah tindakan yang nyata. Dan versi saya, bahasa kasih itu ada 5. Nanti akan saya jabarkan ketika saya mulai masuk ke tentang kesehatan mental itu sendiri. Saya melakukan bagaimana supaya mereka bertiga merasakan bahwa mereka saya cintai. Jadi ini beda ya. Jadi ini beda dan Anda harus tahu persis apa yang saya maksud. Dan nanti akan saya jabarkan ketika saya mulai masuk ke topik-topik tentang kesehatan mental. Dan ketika mereka sudah mulai bisa menerima realita, itu barulah saya berkonsentrasi men-take over rasa percaya ketika anak saya hanya pada saya. Karena saya melihat jika ini mulai tidak saya terapkan, itu artinya mereka akan besar dengan kekacauan mental. Masih mendengarkan dimasuki sugesti-sugesti. Saya tidak mengatakan sugesti buruk, tidak berseusun. Ketika mereka masih berkomunikasi dengan mantan mertua, ketika ada dialog, bisa jadi ada terkontaminasi sugesti-sugesti dari mantan mertua saya. Ketika dia masih berkomunikasi dengan mantan istri saya, sama juga hasilnya. Ketika apa yang mereka katakan ini, apapun motifnya, men-trigger, mengisi pikiran alam bawah sadar mereka, sehingga mereka ini akan mengalami kesehatan mental yang kurang baik. Karena di kehidupan kita ini alam bawah sadar, pikiran alam bawah sadar ini menguasai 88%, sedangkan alam pikiran sadar itu hanya 12%. Ini yang harus kita cermati ketika mereka diisi, alam bawah sadar mereka diisi dengan hal-hal yang negatif, itu akan kacau. Setelah mereka bisa menerima realita, walaupun mungkin belum sepenuhnya, ketika mereka sudah bisa merasakan bahwa saya melakukan segala hal tindakan yang mereka menganggap bahwa saya mencintai mereka, mereka merasakan mereka dicintai oleh saya,
barulah saya mengambil secara step by step mengurangi porsi untuk bertemu dengan mantan istri saya, mengurangi porsi untuk bertemu dengan mantan mertua saya. Bahkan untuk anak saya yang terkecil, saya mulai mengurangi porsi campur tangan baby sister saya untuk mengasuh anak saya yang paling kecil. Dan seingat saya di tahun 2013 setelah Idul Fitri, baby sister saya yang satu mengundurkan diri karena dia mempunyai prospek pekerjaan yang lebih baik, sehingga akhirnya tinggal satu baby sister, satu ART. Nah, ini yang harus saya kurangi. Saya tidak menghentikan, tapi mengurangi porsi. Karena saya melihat untuk anak saya yang ketiga, yang terkecil itu, setiap kali misalkan mau kemana ataupun paling gampang tidur siang, atau mungkin paling gampang mau melakukan segala hal, sangat bergantung pada memfigurkan otoritas pada si baby sister saya yang masih ada ini. Dan kebetulan saat ini sudah meninggal dunia. Saya dapat kabar dari kerabat, walaupun kami ini sudah tidak menggunakan jasa-jasa mereka, tapi saya masih berkomunikasi dengan baby sister saya yang pertama, yang tidak lain tidak bukan mereka tuh kakak adik. Silaturahmi ketika Idul Fitri, silaturahmi tentang ketika mereka merayakan Idul Fitri, mereka juga saya ucapkan Idul Fitri. Ketika mereka menganggap saya merayakan Tahun Baru Imlek ataupun mungkin Natal, mereka juga mengucapkan Selamat Natal, Selamat Tahun Baru. Dan ketika satu baby sister saya yang terakhir menemani anak saya yang kecil ini meninggal dunia karena COVID pun juga saya dikabari oleh mantan baby sister saya yang dulu ikut saya. Saya mulai men-take over sedikit-sedikit. Untuk pembuatan susu, untuk pembuatan makanan, saya tidak mengintervensi. Masih oke, karena saya tidak punya pengalaman tentang hal tersebut. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa ketika setelah saya bercerai ini banyak sekali simpatistan teman-teman saya dari ring satu saya, entah itu dari teman kuliah, teman SMA, teman SD, atau teman orang tua dari anak-anak saya yang sedang bersekolah ini, memberikan perhatian khusus, membantu saya untuk berempati, karena kan kasus berantakan keluarga saya dan kasus perceraian yang ada, juga kasus konfrontasi dengan mama saya kandung ini di Solo viral. Saya banyak sekali dibantu wacana-wacana, edukasi-edukasi. Saya banyak dibantu oleh teman-teman orang tua yang saat itu berkedudukan memegang komite sekolah tentang sikap anak saya ketika di sekolah. Bu guru, pak gurunya juga memonitor dengan baik dan benar. Dan di sini saya mulai, anak saya yang ketiga ini kan
umur 8 tahun tuh masih seringkali bubuk siang. Ini saya take over. Yang tadinya ditemani sama baby sister, di tahun-tahun pertama itu saya mau tidak mau, suka tidak suka, hanya bekerja setengah hari, yaitu ketika mereka bersekolah. Dan setelah mereka sampai di rumah, pulang sekolah, itu boleh dikatakan saya meng-cancel semua pekerjaan dan saya melanjutkan malam hari ketika anak saya sudah tidur. Saya mulai temani tidur siang, walaupun tadinya anak saya yang ketiga ini masih berat untuk menghadapi realita ini. Jadi di tahun-tahun pertama ini yang harus saya tekankan pada Anda sekali bahwa ketika anak saya sedang mengalami krisis kepercayaan. Sakjane iki sing bener sing ndi, sing salah ki sing ndi, sakjane orang tuaku sing harus, sakjane orang yang harus jadi panutan bagi saya itu yang mana. Itu sedang terjadi di ketiga anak saya di tahun pertama. Dan setelah saya mulai memaksakan itu, dah yang nemenin tidur siang papi, Mbak Sus biar kerja bereskan rumah. Dan ketika itu sudah mulai sedikit-sedikit saya laksanakan. Kemudian jadi setiap kali kita nih mau pergi, entah itu belanja keperluan, karena kan mulai 2013 itu kan artinya saya mengalami permulaan awal yang belum pernah saya pikirkan dan belum pernah saya rasakan. Mulai harus belanja di supermarket, keperluan entah itu sabun bayi, sampo bayi, susu bayi, maksudnya balita, bubur balita, makanan, snack, stationery, beli buku, itu kan saya mulai langsung berarti semuanya saya melakukan. Dan jika mana hal-hal yang ada acara yang bersifat tidak membawa beban, maksudnya membawa beban itu barang bawaannya banyak, itu saya sudah mulai menerapkan untuk yang anak saya yang terakhir ini tidak mengajak baby sister. Jadi saya hanya pergi benar-benar berempat, saya dan ketiga anak saya. Tidak lain tidak bukan adalah saya mulai mau menerapkan, membuat sebuah planning bahwa dalam kehidupanmu ini jangan bergantung pada siapapun. Termasuk dengan saya pun sudah mulai saya setting bahwa kamu cukup papi harapkan bahwa kamu ini bisa merasakan papi mencintai kalian dengan setulus hati. Dan saya mulai memberikan sebuah masukan-masukan dasar bahwa tentang problematika perceraian itu sendiri, tentang saya mengatakan bahwa cara mengasuh papi belum tentu benar, tapi saya pastikan kalau kamu tidak mau untuk berusaha menerima realita yang ada bahwa
kehancuran keluarga yang sedang terjadi saat ini adalah karena banyaknya turut campur dari baik itu mama saya kandung, baik itu mantan mertua, baik itu mantan istri. Dan itu membuat ibarat satu kapal, nahkodanya banyak sehingga nabrak. Tapi saya katakan itu dengan cara bukan bahasa seperti ini. Tolong kamu percaya, tolong kamu rasakan cinta tulusnya papi, dan tolong kamu mengurangi porsi untuk tidak berkomunikasi, untuk tidak mendapatkan sugesti-sugesti negatif. Karena saya bisa mengatakan sugesti-sugesti negatif ya. Ada suatu kejanggalan setiap kali mungkin mereka habis bertemu dengan mantan mertua saya, atau setiap kali mereka baru bertemu dengan mantan istri saya. Setelah pulang rumah mereka menjadi sedih. Dan saya tidak pernah mengejar, tidak pernah mempertanyakan apa yang terjadi. Cuman di situ saya katakan pada mereka, papi tidak pernah membatasi untuk menjauhkan, apalagi menjauhkan kamu dengan mama kamu, mami kamu, ataupun dengan mak engkong kamu dari mertua, mantan mertua. Tapi yang papi mau adalah kamu harus bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kamu harus bisa merubah sakit yang ada di dalam hatimu, meregulasi perasaan gejolak batinmu, menjadikan bisa mengekspresikan stres ke hal-hal yang positif. Karena saya memberitahukan yang ke anak pertama itu jauh lebih mudah, karena kebetulan mereka memang dekat dengan saya. Saya tidak pernah memberikan statement saya yang benar, mereka yang salah. Itu yang penting juga saya bagikan pada Anda semua. Ketika Anda mengalami sebuah perceraian, harapan saya adalah tidak pernah mengajarkan anak untuk menstigma atau memvonis saya ini yang benar, dia yang salah. Dan tidak ada kata yang saya ucapkan seperti yang sudah saya pelajari dari ilmu-ilmu kejiwaan, bahwa maafkan, saya sudah memaafkan mantan, atau saya sudah memaafkan mantan istri saya, mantan mertua saya, tidak. Karena kata-kata memaafkan itu artinya kita sudah egosentris. Kita memaafkan berarti dia yang salah. Itu tidak pernah saya ucapkan ke anak-anak. Jadi saya tidak pernah mengucapkan ke anak-anak, ya sudah, kamu harus memaafkan mamamu, kamu harus memaafkan kamu harus memaafkan mak engkongmu, tidak. Karena itu akan mengajarkan sifat keakuan yang jelek, dan itu akan mengajarkan sebuah penghakiman bahwa saya yang benar dan dia yang salah. Saya hanya mengatakan pada mereka bahwa ini memang terjadi. Sekarang tolong bantu papi agar supaya kamu mau mempercayai, kamu mau untuk mengerti dan bisa merasakan bahwa papi
100% mencintai kalian, dan papi berkomitmen 100% untuk tidak menyia-nyiakan kalian. Itu yang saya katakan. Dan akhirnya saya benar-benar bisa melepaskan ketergantungan anak saya yang kecil sendiri dengan baby sister ini 1 tahun. Ada kalanya jadi setiap kali misalkan mau beli buku, misalkan katakanlah mau beli buku, entah itu buku tulis atau buku pelajaran, anak saya yang kecil ini mesti selalu mempertanyakan, Cica diajak ya. Cica itu adalah panggilan baby sister, padahal namanya bukan Cica, tapi anak saya entah itu dari pertama kali belajar bicara, menghafalkannya namanya Cica, dan sekarang sudah almarhum. Saya mengatakan penolakan tersebut, tidak usah pakai Cica, hanya dengan papi saja. Walaupun tadinya awal mulanya saya lihat dari raut muka, raut wajah, anak saya tidak berani melawan saya. Tapi itu yang memang harus saya lakukan. Itu yang memang harus saya menjadi orang yang tegas. Saya tidak mau kenyamanan anak saya bergantung pada orang lain. Walaupun mungkin dengan berangkat ke toko, melakukan pembelian tersebut, melakukan kegiatan tersebut, awal mulanya murung, saya bisa lihat persis dari raut wajahnya. Dan bahkan mungkin kalau saya tidak tegas, ada suatu kala itu karena dia merasa krisis kepercayaan, sehingga dia sampai-sampai baby sister ini dianggap sebuah otoritas figur. Ada suatu kejadian ketika itu matanya berkaca-kaca, tapi saya tetap tegas, tidak dengan Cica. Tapi saya juga tidak se-ekstrim itu. Ketika menjadi orang tua tunggal, itu yang paling berat bagi saya ketika adanya perayaan Hari Kartini, adanya pengambilan rapot sekolah, adanya momen perpisahan sekolah kelulusan. Ini yang benar-benar saya berat mengalami. Karena kebetulan kan anak saya kan 2 perempuan dan 1 laki. Kalau perempuan di suasana perayaan Kartini memakai baju adat kan perlu dandan. Saya kan tidak pernah bisa untuk masuk ke sana. Dan yang kedua, bahwa satu peristiwa tersebut benar-benar yang saya lihat dan saya alami, yang antar adalah mamah-mamah mereka, anak-anak, maksudnya mamah-mamah teman anak saya, di mana di sana dibenain make upnya, dibenain baju kebayanya yang adat budayanya yang dipakai. Di sana saya tidak bisa men-take over itu, sehingga ada kalanya juga untuk khusus momen itu ya sudah, mau tidak mau, suka tidak suka, baby sister tadi yang saya libatkan. Tapi di luar semua itu saya mulai mengkat. Dan perlu Anda ketahui bahwa
posisi saat itu di 2013, posisi tidur ketika malam itu adalah satu kamar anak saya yang besar perempuan sama anak saya yang kecil perempuan, satu baby sister. Itu satu kamar. Anak saya yang laki satu kamar sendiri. Sebelum tidur ditemani ART. Tapi setelah mau tidur, maksudnya sebelum tidur tuh ya prosesi mengingatkan gosok gigi, prosesi mungkin menyiapkan minum susu yang untuk nanti malam. Kalau ketika anak saya terbangun sudah siap semua, baru ART harus meninggalkan. Dan saya juga sendirian tidur di lantai atas. Bahkan se-ekstrim itu ketika 2013, tapi sebenarnya bukan 2013 ya, tapi jauh lebih awal dari itu. Ketika dulu masih ada istri saya dan pindah di Kebalen ini, khusus untuk di kamar yang masih ada anak saya balita, kami pasangi CCTV sehingga saya bisa memonitor walaupun saya tidur di atas. Dan semua ini saya yang terban berat, yang benar-benar membuat saya kalang kabut itu adalah ketika harus memaksakan secara step by step kepada anak saya yang paling kecil untuk tidak bergantung dengan baby sister, walaupun tidak saya berhentikan. Baby sister tersebut baru mulai berhenti di tahun 2014-2015, dan kemudian itu pun bukan karena saya PHK, tapi karena internal keluarga mereka, ibunya sakit, anaknya sudah mulai membesar, maksudnya mereka juga punya keluarga, anaknya besar dan tidak punya waktu lagi untuk bisa bekerja dengan saya. Itulah yang harus saya ungkapkan di episode yang pertama, 9 tahun menjadi orang tua tunggal. Dan nantinya akan saya mulai masuk, saya akan ceritakan years by years. 9 tahun menjadi orang tua tunggal ini saya planningkan paling banyak 4 episode. Tapi kalau bisa saya kurangi 3 episode. Tapi yang pertama kali, yang saat ini video Anda tonton, episode yang pertama ini adalah saya menceritakan, saya memberikan pesan pada Anda semua yang mungkin mengalami problematika ini seperti saya, mendadak menjadi orang tua tunggal, untuk mengkaji apakah keputusan saya benar atau salah. Jadi pesan saya sebelum menutup video ini, memilih menjadi orang tua tunggal itu tidaklah mudah, tapi harus Anda lakukan jika Anda ingin anak Anda tumbuh kembang dengan baik dan benar. Karena saya cukup prihatin dengan banyaknya orang, sepasang suami istri bercerai dan punya anak, dan tidak suami tidak istri emang gua pikirin terhadap anak mereka. Harapan saya
jangan sampai itu terjadi lagi. Terutama saya mengharapkan pada kaum laki. Saat ini trennya sudah banyak. Orang tua tunggal itu biasanya disandang oleh wanita. Tapi harapan saya, Anda sebagai kaum laki, jika memang kondisinya, situasinya tidak memungkinkan, walaupun itu berat, kalau mungkin saya mau menjadi orang yang pecundang, saya akan membiarkan ketika anak saya untuk diasuh oleh mantan istri saya. Karena menjadi orang tua tunggal, menjadi duda dengan membawa anak, stigma yang saya alami, penghakiman, sudut pandang orang yang melihat saya, melihat duda, atau mungkin melihat janda, itu tabu saat itu. Tapi itu tidak perlu Anda hidup mendengarkan kata orang. Yang penting adalah bagaimana cara Anda men-take over, bagaimana Anda bisa menciptakan rasa bahwa mereka merasakan bahwa kita mencintai mereka. Bukan kita bilang saya mencintai, saya menegaskan mencintai, tidak. Cinta itu bukan untuk dikatakan, tapi bagaimana suasana Anda harus lakukan sehingga mereka merasa dicintai, sampai akhirnya 1 tahun yang sukar tadi, saya bisa men-take over anak saya yang ketiga, lepas dari memfigurkan baby sister sebagai figur orang tua yang baik. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda paham apa yang saya ceritakan, dan jangan pernah letih untuk menghadapi kehidupan yang saat ini sedang Anda alami. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.